Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Racan sebagai pengisi suara. Episode 142, TSJK 139. Selamat mendengarkan semuanya. Jiwa Daniel kembali hidup setelah seminggu bak mayat hidup. Kini hatinya sedang berbunga-bunga kala sang istri berada di sisinya. Duk, Alicia menoleh kala tuan suaminya tersandung kursi taman, namun tak menghiraukannya. Wanita hamil itu mengerutkan keningnya melihat ekspresi Daniel yang tampak mengulum senyum. Ia kemudian mengikuti arah pandang Daniel, menunduk. Ia mendapati tangan mereka saling berbelit di bawah sana. Ia mengangkat ke atas tangannya yang menyatu dengan tangan suaminya, yang berhasil membuat Daniel ikut mendongak mengikuti arah tangan mereka. Cinta apa bodoh? Alicia melirik pada orang-orang yang menahan tawa melihat Daniel yang terbentun di kursi. Kamu tadi kesandung loh, nggak ngerasa sakit gitu? Tanya Alicia setelah mengembalikan tangan mereka yang masih setia melekat di bawah sana. Hah? Emang iya? Tanya Daniel lagi. Daniel menunduk melihat kakinya. Beruntungnya menggunakan sepatu kets hingga benturan itu menghalanginya dari rasa sakit, meski kini ia merasakan sedikit nyeri di ujung-ujung kakinya. Alicia mengeleng. Ia melirik sebentar kaki Daniel yang melanjutkan langkahnya. Apa kamu sebahagia itu? Daniel menoleh saat mendengar pertanyaan Alicia. Ya, sangat bahagia sampai rasanya aku ingin menculikmu balik ke Indonesia. Balas Daniel cepat. Alicia beri diam. Ia kemudian menuntun Daniel untuk duduk di kursi taman lainnya yang agak sepi. Maaf, ucapnya setelah bokong keduanya mendarat di kursi besi panjang berwarna putih. Maaf untuk apa? Ucap Daniel bingung. Belum bisa ikut kamu balik ke Indo. Menunduk. Wanita hamil memilih kain dressnya dan mengembuskan nafas panjang. Ia menyandarkan punggungnya di sandaran kursi kemudian memejamkan matanya. Kalau aku bilang aku sangat membutuhkanmu di sana, apa kamu akan berubah pikiran? Tanyanya tanpa mengubah posisi tubuhnya. Alicia menoleh, menatap sendu pria yang sudah kembali putus asa. Jujur, dalam sebulan ini, 3 kali setiap seminggu kamu pergi. Aku merasa ada ruang hampa dalam diri ini. Tapi aku belum bisa memahami semuanya. Entah itu rasa karena kebutuhan atau aku hanya kurang karena beberapa bulan ini sudah terbiasa kamu berada di sisiku. Tapi ternyata, entah aku mencintaimu atau tidak, aku tidak akan pernah pergi dari kamu kalau kamu yang mendorongku pergi. Sebab aku tak akan egois akan anak ini. Jelasnya panjang lebar, membuat Daniel mengentakkan tubuhnya dan menyerong menghadap istrinya. Daniel mengetatkan giginya menahan sesak, namun ia mencoba bersabar. Tak apa istrinya mengasamakan anaknya, asalkan Alicia tak akan pergi darinya karena itu yang terpenting sekarang. Menggunakan aku atau kamu jika memiliki mengganggu bagi pengedarangan Daniel, tapi setidaknya ada perubahan pada tingkat hubungan mereka yang tak terdengar seperti tuan dan majikan lagi. Jika istrinya nyaman dengan bahasa aku kamu, Daniel akan memaklumi. Lagi, ia hanya berharap suatu saat nanti panggilan mas atau sayang bisa ia dengar setiap saat dari bibir istrinya tanpa kepura-puraan, seperti yang telah ia janjikan Alicia mengenai hubungan mereka ke depannya. Tapi untuk sekarang, bolehkah aku meminta sedikit waktu lagi untuk merasakan kehangatan keluarga opa oma? Lanjut Alicia dengan mata berkaca-kaca. Ya, kehangatan yang dapat dari keluarga Satria membuatnya egois. Ingat, sedari kecil ia mendambakan kasih sayang keluarga bukan? Dan sekarang ia mendapatkan itu. Tak mudah baginya meninggalkan semua kebahagiaan itu. Apapun yang membuatmu bahagia, lakukanlah. Asal jangan berniat meninggalkanku, karena aku akan tetap bersabar menunggumu. Daniel membawa tubuh yang kini makin lebar itu ke dalam pelukannya. Tapi aku merindukan memakai kemejamu, cicit Alicia. Kalau begitu ikutlah pulang. Balasannya cepat, yang dibalas gelengan kecil dari Alicia yang masih berada dalam pelukannya. Kalau begitu, selamat merindukan kemejaku, biar kita impas. Balas Daniel sedikit terkekeh. Tak bisakah? Tidak, Dara, hanya aku yang bisa melihatmu memakainya. Tidak dengan opa maupun papa. Potong Daniel tak mau mengalah. Alicia menengus kesal. Daniel tahu akan kebiasaan istrinya itu, tapi ia tak mau berkompromi, sebab dengan begitu, ia bisa membuat Alicia merindukan kamarnya di Mansion Prasetyo dan tak akan betah di Taiwan ini. Namun nyatanya istrinya lebih keras daripada yang ia pikir. Tuan pelit, biarin. Balas Daniel tak mau kalah. Aku berangkat dulu. Pamit Daniel setelah melepas pelukannya. Ia kemudian berjongkok. Jangan nakal ya nak, jaga Momi untuk
Kalau perlu bantu Dedi bujuk Mommy untuk ikut sama Dedi. Bisik Daniel depan perut buncit istrinya. Setelah mengecup lama di sana, ia mendongak menatap netra bening istrinya. Beri aku waktu seminggu lagi. Aku akan ikut setelah kamu datang lagi, ucap Alicia akhirnya. Sayana dengan tatapan memohon tuan suaminya. Mengembuskan nafas pelan, Daniel mengecup sekali lagi perut Alicia dan beranjak berdiri. Harusnya ia merasa senang karena ucapan Alicia yang memberinya harapan. Tapi tetap saja membuat Daniel harus menunggu lagi. 1 minggu bukan waktu lama. Tapi bagi Daniel yang selalu diserang rasa mual, kala berjauhan merasa waktu sedetik pun tetap saja akan menyiksanya. Aku merasa baru datang sedetik yang lalu, tapi kini aku harus pergi lagi, ucap Daniel memelas. Ya, 2 hari kebersamaan dengan istrinya rasanya sangat singkat bagi tuan muda itu. Ayo nak, suara Arham menginterupsi kegiatan suami istri itu. Arham akan mengantar Daniel ke bandara di mana pesawat pribadi milik Daniel landas. Sedangkan Opa Satria sudah berada di perusahaan, tidak bisa mengantar Daniel ke bandara karena ada masalah urgent. Jadilah Arham yang mengantar suami dari keponakannya itu. Aku pamit, ucapnya menampilkan senyum meski hatinya sedang bersedih harus berpisah lagi dengan pemilik hatinya. Hati-hati tuan, ucap Alicia membalas senyuman suaminya. Gak usah kasih tanda perpi. Cup, Alicia menjelaskan sebuah kecupan di pipi kiri suaminya. Kalian sudah hafal akan permintaan Daniel yang terus berulang kalau mereka akan berpisah. Cup, Daniel membalas cepat bibir Alicia. Hanya singkat, mengingat ada beberapa orang di sekitar mereka. Agennya juga sudah mengambil jatahnya sampai puas sebelum keluar kamar. Aku pergi, pamit Daniel untuk kesekian kalinya. Iya, tuan mudaku, balas Alicia gemas akan pamitan tuan suaminya yang berulang. Kamu baik-baik saja nak? Tanya Yin, membuat Alicia mengalihkan tatapan sendunya pada punggung lebar tuan suaminya yang kini mulai menjauh dari hadapannya. Wanita hamil itu menoleh ke arah tante yang sudah dianggapnya sebagai pengantin ibu kandungnya. Nyatanya, istri pamannya lebih menghargai keberadaannya daripada istri ayah kandungnya sendiri. Membandingkan keduanya, membuat pikiran Alicia melayang. Bagaimana kabar wanita jahat itu sekarang? Terakhir dia lihat, wanita tua itu saat pesta ulang tahun pernikahan. Setelahnya, tidak lagi, bahkan saat Dinata meninggal, wanita itu tak terlihat. Di mana dan bagaimana keadaannya sekarang? Nak, panggil Yin melihat Alicia terdiam tanpa berpikir keras. Oh, ya, aku baik-baik saja, Ma, ucap Alicia saat tersandar disertai anggukan. Yin kemudian meraih tubuh putrinya ke dalam pelukannya. Sudah cukup kamu menyiksanya, nak. Aku tidak menyiksanya, aku hanya menyiksa diri sendiri. Potong Yin bertanya. Aku hanya masih betah berada di sini di sisi kalian. Ungkap Alicia jujur. Katakanlah ia egois, tapi tak boleh kaya mementingkan perasaannya kali ini. Ia memang merasa sedikit kekosongan kala berjauhan dengan tuan suaminya, tapi ia lebih tak rela meninggalkan keluarga Satria yang telah memberikan apa yang selama ini ia inginkan. Bolehkah aku tinggal beberapa lagi? Umamnya bertanya membenamkan wajahnya di pundak Mama Yin. Mata Yin berkaca-kaca. Putrinya salah paham akan maksudnya. Ia tidak mendorong Alicia pergi, tapi ia hanya memberikan saran agar pernikahan keduanya baik-baik saja. Boleh sayang, rumah ini adalah milikmu juga kan? Jadi kamu bisa tinggal berapa lama pun kamu mau. Tangan Yin terusut mengusap punggung Alicia. Omasia terheran melihat adegan pelukan antara menantu dan cucunya itu. Ia datang dari depan setelah mengantar kepergian cucu menantunya. Loh, kok pada bersedih? Tanya wanita tua itu menginterupsi keduanya. Enggak, Ma, cucu cantik Oma ini sepertinya butuh belanja deh. Yin berucap setelah melepas pelukan. Tangannya beralih mengelus lembut perut Alicia. Belanja? Wah, Oma suka nih. Yaudah yuk, langsung berangkat aja. Ajak Omasya bersemangat dan langsung dianggap setuju oleh Mama Yin dan Alicia. Aku ambil baby Alphard dulu. Yin langsung berlari menuju tangga dan mengambil si junior yang kembali terlelap setelah mandi tadi. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.